Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki era new normal, kenormalan baru. Kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala, walaupun tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya dalam memakai masker, terutama pada saat kita akan keluar rumah, pada saat kita berjumpa dengan orang banyak, kemudian mencuci tangan kita dengan hand sanitizer supaya tangan kita ini terbebas dari kemungkinan adanya virus corona, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, meningkatkan imun kita dengan asupan gizi yang cukup, dengan olahraga. Kalau perlu kita melakukan rapid test untuk melihat kira-kira kita ini reaktif atau tidak. Ini protokol yang perlu kita lakukan pada saat kita beraktivitas di era new normal ini. Namun akan lebih bermakna kalau new normal ini bukan hanya kita lakukan pada fisik kita, namun kita juga lakukan kepada batin kita. Kita maknai new normal itu secara lahir dan juga secara batin. Secara lahir, new normal adalah kenormalan baru dengan aktivitas yang disertai protokol kesehatan. Namun secara batin, rohani, mari kita maknai new normal adalah dengan bertekad menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, esok adalah lebih baik daripada sekarang, dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari itu istighfar kurang lebih 100 kali. Sehingga demikian kita bertekad menjadikan hari ini adalah hari baru. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya setiap hari adalah karunia baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana doa yang sering kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan hanya kepadanya kami kembali. Setiap hari adalah karunia baru. Makanya kita juga diajarkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Ya Allah, kami memohon kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalam hari ini, dan juga kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. New normal, kita bertekad agar hari ini menjadi hari yang lebih baik, baik dalam kerangka hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan kerangka hubungan dengan sesama manusia. Kemudian protokol kesehatan kita juga lakukan bukan hanya pada fisik kita, tapi juga pada batin. Memakai masker misalnya. Memakai masker secara batin artinya kita menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak berguna, dari ghibah, fitnah, kebohongan. Karena itu juga adalah virus yang nanti akan membahayakan bukan hanya kita, tapi juga membahayakan orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan kalau tidak dijaga dengan baik itu akan membuat luka berdarah di hati orang. Kalau luka fisik itu sebentar mungkin bisa sudah sembuh merapat kembali, tapi luka berdarah di dalam hati itu akan membekas selamanya. Orang mungkin bisa memaafkan kita, tapi sulit untuk melupakan. Jadi jaga lisan kita, jaga dari kemungkinan virus ghibah, bohong, fitnah, namimah, ataupun yang lainnya. Itu memakai masker secara batin. Kemudian memakai hand sanitizer secara batin artinya kita berusaha agar tangan kita ini tidak terkena virus yang bisa membahayakan orang lain. Tangan kita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain, mencuri punya orang lain, menampar orang, memukul orang. Itu adalah virus-virus yang akan membekas di hati orang lain.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah manakala muslim yang lainnya itu terbebas dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Itu memakai masker, memakai hand sanitizer. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak secara fisik memang kita menjaga dengan orang lain minimal 1 meter atau lebih. Tapi jaga jarak secara batin adalah bagaimana kita bisa bersabar dari hal-hal yang mungkin bisa mendatangkan mudarat kepada orang lain. Bersabar dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan akidah kita. Menghindari kerumunan, social distancing adalah menghindari tempat-tempat yang mungkin akan menjadikan keimanan kita itu semakin menipis. Sebab sesungguhnya karunia iman itu adalah karunia yang sangat berharga. Makanya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, kita itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan kalian itu terpedaya dengan orang-orang kafir yang bergerak ke sana kemari dengan kebebasan yang mereka dapatkan. Tidak. Kita memang mendapatkan satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keimanan. Alhamdulillah, mari kita jaga keimanan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan rapid test, kita melakukan muhasabah. Kira-kira kita ini sudah terkena virus apa? Sepanjang hari apa yang sudah kita lakukan? Dengan melakukan rapid test berupa muhasabah, kita akan mengetahui, wah ternyata saya ini adalah orang yang dihinggapi oleh penyakit dengki. Ternyata saya ini orang yang terkena virus tamak, virus kekuasaan, ataupun virus yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita akan tahu betapa lemahnya diri kita, bagaimana kita ini harus memperbaiki diri ke depannya. Memperkuat imun itu adalah sesuatu yang bagus. Namun jangan hanya imun yang kita perkuat, namun juga adalah memperkuat iman. Kalau imun kita lakukan dengan melakukan asupan gizi yang cukup, maka gizi terhadap batin itu adalah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Jadi menjaga keimanan kita, karena iman itu adalah karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Makanya satu isyarat doa itu, jangan sampai musibah itu menimpa keimanan kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa keimanan kami. Kalau hanya fisik, materi yang hilang, mungkin bisa kita cari gantinya. Namun kalau keimanan yang tercerabut dari dalam hati, na'udzubillah, kemana kita akan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga keimanan. Kita berikan asupan kepada batin kita dengan zikir, qiraatul Quran. Kita juga melakukan riyadhah batiniyah, bukan hanya riyadhah lahiriah. Jadi olah batin dengan melakukan kontemplasi, mendekatkan diri melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita benar-benar memasuki new normal dalam kehidupan kita, baik lahir ataupun batin. Secara lahir adalah seperti yang sudah kita jelaskan tadi, aktivitas keseharian dengan protokol kesehatan. Tapi secara batin kita memulai hidup kita, hidup baru, tapi bukan kawin ya. Memulai agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan batin, agar batin kita terbebas dari virus-virus yang tidak baik, iri, dengki,
rakus, loba, tamak, dan lain-lainnya. Sehingga semakin hari mudah-mudahan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi bagian hamba-hamba yang dipanggil dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radiyah mardiyah. Mudah-mudahan new normal ini benar-benar bisa kita tetapkan secara lahir ataupun batin, agar kita mendapatkan kesehatan bukan hanya fisik tapi juga kesehatan batin. New normal, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.